Nah, maka semua berkacamata kepada diri kita masing-masing. Apakah kira-kira kita sudah seperti itu? Inilah penting istiqomah. Abah sering mengatakan kita bertoriko itu harus ada yang dilihat, harus ada dele anak gitu. Kalau nggak salah istilah Sunda. Jadi kalau kita bertoriko itu harus ada yang dilihat, ada kelebihan. Mungkin kelebihannya dari hartanya. Jadi jangan sampai ada istilah kita bertoriko maka harta berkurang. Ini adalah mindset yang salah. Justru kita dekat sama Allah, hartanya semakin bertambah, rezekinya semakin bertambah, semakin sehat. Kemudian ada yang kelihatan apa? Perilakunya, akhlaknya, perbuatannya. Nah, ini penting. Nah, jadi sama-sama nih, saya berbicara seperti ini bukan berarti ini hanya untuk Bapak Ibu yang mendengarkan saya. Termasuk telinga saya yang mendengarkan suara dari mulut saya. Yang pertama, ya inilah menjadi nasihat. Bahwa zikir ini, kata Abah, mesti punya sesuatu yang dilihat. Ada satu kelebihan bagi orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini baru saja kita sama-sama menikmati khidmat amaliyah manakib. Selanjutnya kita dalam rangka khidmat ilmiah manakib sebagai motivasi, sebagai inspirasi, sebagai pengingat bahwa kita adalah orang-orang yang telah mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat yang berbahagia dimanapun berada, keluarga besar Manakiban Online Internasional, yang saya hormati para wakil talqin yang hadir, yang saya hormati para petugas manakib, yang saya hormati ikhwan akhwat, khusus pada malam hari ini sebagai pemangku manakib, Bapak Haji Syafri Manaf dan Ibu Dr. Hajah Syari Suksmono. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui karomah barokah Syekh Mursyid Abao senantiasa pemangku hajat diberikan kesehatan yang sempurna, Amin. kesehatan lahir dan batin, Amin. kesehatan fisiknya, kesehatan mental emosinya, dan kesehatan spiritualnya. Dan Amin. juga hajat yang baik dikabul oleh Allah, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, disolehkan keluarganya, diistiqomahkan terus dalam iman Islam ihsan, Amin. dikemas, dibungkus bersama Torikoh Qadina Syabani Marsir Layasin Rasa Abawas. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Bunda Haya, Profesor Priyatno, Ikhwan Akhwat, pada kesempatan malam hari ini kita betul-betul merasakan nikmat yang luar biasa karena kita menyadari bahwasanya orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang mensucikan dirinya, orang-orang yang membersihkan hatinya, orang-orang yang terus setiap saat, setiap waktu dalam rangka kita melakukan kebersihan-kebersihan hati kita. Karena jelas, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah, sungguh berbahagialah orang-orang yang membersihkan hatinya, jiwanya. Dan merugilah orang-orang yang mengotori hatinya, jiwanya. Kalau kita bicara mengotori, kalau kita bicara membersihkan, maka yang dihilangkan adalah orangnya atau kotorannya. Yang dihilangkan kotorannya atau bendanya. Tentu yang dihilangkan adalah kotorannya. Maka bendanya menjadi bersih, orangnya menjadi bersih. Allah ciptakan kotoran bukan berarti kita harus kotor. Allah ciptakan fujur dan takwa bukan berarti kita harus fujur, harus jahat. Kalau kita menghilangkan kejahatan berarti yang tertinggal adalah kebaikan-kebaikan. Terjadi kebaikan-kebaikan, terjadi kebersihan-kebersihan ketika ada kotoran, ketika ada yang namanya fujur, kejahatan. Adanya sabar ketika adanya marah. Allah ciptakan marah bukan berarti kita harus marah.
Allah ciptakan marah dalam rangka kita menghilangkan, mengendalikan marah agar kita bisa sabar. Itulah pilihan kita sebagai hamba Allah ketika kita memilih bahwa kita adalah orang-orang yang bahagia. Dalam konteks tasawuf, orang yang bahagia itu adalah orang yang selalu membersihkan hatinya. Orang yang membersihkan dari kotoran-kotorannya, dari waham-wahamnya, dari energi-energi negatifnya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baiknya, dalam rangka membersihkan noda-noda, noktah-noktah di dalam kolbu dirinya, itulah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena ketika kotoran-kotoran itu hilang, ketika kotoran-kotoran itu dibersihkan setiap saat, maka yang terjadi adalah kemurnian. Yang terjadi adalah kolbu kita tersinari. Ada kepekaan-kepekaan. Maka pengersa Abah guru kita semua tidak melihat tapi menyaksikan. Kalau melihat itu dengan mata, kalau menyaksikan itu dengan hati. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah banyak kesaksian-kesaksian di dalam hidupnya. Dia bisa memilih mana yang baik dan tidak baik. Dia bisa memilih kapan saatnya dia melakukan dan tidak melakukan. Kenapa? Karena kepekaan-kepekaan basyirohnya. Kepekaan-kepekaan mata hatinya gitu. Inilah pentingnya zikir. Karena zikir ini sebagai pencuci, pembersih. Kalau kita punya rumah kotor, kita sapu lagi, kotor, sapu lagi, kotor, sapu lagi. Demikian seterusnya. Kalau kita tidak membersihkan, nanti sekalian saja membersihkannya, ini berat. Seperti kita punya rumah, kotoran itu kita sapu nanti sajalah. Karena nanti juga akan kotor lagi. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Lama-lama ketika kita membersihkannya, betapa beratnya. Betapa sulitnya. Karena apa? Karena sudah jadi kerak di dalam lantai-lantai kita. Demikian juga sama hati kita. Kalau kita tidak segera membersihkannya, maka menjadi kerak dan karat hati kita. Maka kotor, kita zikir la ilaha illallah. Kotor, kita zikir la ilaha illallah. Zikir khafi kita. Inilah pentingnya. Kita punya alat DKM. DKM itu zikir khotaman manakib. Zikir kita kuatkan, khotaman kita kuatkan, manakib kita kuatkan online atau offline. Bapak Ibu ikhwan akhwat, inilah tauhidullah. Jadi disebut orang bertauhid kepada Allah itu tidak hanya mengatakan saya bertauhid, tidak. Makanya Abah mengatakan wala ya'riful 'abdu sirat tauhidi illa biltizami kalimatihi wa hiya la ilaha illallah. Dan seseorang hamba tidak akan mengenal rasa tauhid kecuali dengan menetapkan kalimat tauhid, yaitu kalimatnya apa? La ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid itu adalah kalimatnya la ilaha illallah. Orang yang ingin bertauhid, maka mesti dia bertauhid dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian apa? Wa mulazamatiha ba'da salawatil maktubah. Ini yang diajarkan guru kita. Kalimat la ilaha illallah ini mesti kita konsistenkan. Kita istiqomahkan menzikirkannya kapan? Yaitu ba'da salawatil maktubah. Yaitu setelah sholat fardu. Paling sedikit berapa? Paling sedikit 3 kali. Nanti kita lanjutkan di waktu-waktu senggang diperbanyak. Minimal berapa? Paling sedikit ya tadi 3 kali atau 165 kali. Nah, kalau kita sudah diajarkan lebih dari 165 kali. Kalau kita zikir la ilaha illallah 165 kali, maka seolah-olah kita makan nasi, tidak ada lauknya, tidak ada tempenya, tidak ada dagingnya, tidak ada ayamnya. Hanya nasi saja kata Abah. Jadi kalau zikir la ilaha illallah kita 165, hanya nasi saja. Ya tidak apa-apa kalau suka nasi saja tanpa lauk pauk. Tapi apa kita terus-terusan makan nasi terus? Kita pengen tambah ada rendangnya, kita pengen tambah ada dagingnya, kita pengen tambah ada sayurnya dan seterusnya. Maka zikir kita mesti diperbanyak lebih dari 165 kali. Nah itulah Bapak Ibu tauhid. Jadi disebut tauhid itu adalah
ya sudah, kita sudah mengamalkan ini. Kita sudah bersama kalimat tauhid. Kalimatnya la ilaha illallah. Kita tidak mendiskusikan tentang tauhid. Kita tidak terus membahas istilahnya bahsul masail sampai bahlul masail gitu ya. Saking bingungnya. Ketika Amalia diperdebatkan, ketika Amalia didiskusikan, bisa jadi dia menjadi motivasi. Bisa jadi menjadi persoalan-persoalan. Akhirnya orang bingung gara-gara pembahasan-pembahasan. Maka torikoh kita ini adalah torikoh amali. Torikoh yang diamalkan. Bukan torikoh yang didiskusikan. Bukan torikoh yang kajian-kajian. Kajian tasawuf, kajian torikoh. Bukan. Tetapi kita adalah pengamalan. Jadi kalau amalia kita baik, maka ilmu-ilmu itu akan keluar. Maka kita sebut ada ilmu laduni dan lain sebagainya. Itulah ilmu batin. Ilmu batin adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka banyak sekali di sekeliling kita, guru-guru kita, dalam arti guru yang menginspirasi kita. Kalau guru spiritual kita ya pengersa Abah. Guru-guru kita yang belajar kepada Abah apa? Dia bertambah ilmunya, bertambah pemahamannya. Kenapa? Ya karena tadi zikirnya bagus, maka disitulah dia mendapatkan ilmu-ilmu yang bersumber daripada kolbunya. Nah itulah ilmu laduni. Maka hati ini ada hati gitu ya. Kalau kita sebut ada hati yang disebut kolbun salim, kolbun munib. Kolbun salim adalah kolbu yang selamat. Kolbun munib, kolbu yang rindu kepada Allah, ingin kembali kepada Allah. Tapi ada juga kolbu yang apa? Kolbu yang tidak paham gitu. La yafqahuna biha gitu ya. Tidak paham, tidak bisa menangkap hal-hal positif. Maka sering kita mendengar ada kalimat dasar kamu tidak punya hati gitu ya. Orang-orang yang mengatakan dasar kamu tidak punya hati, artinya la yafqahuna biha. Hati yang tidak paham, yang kosi. Hati yang tidak paham, hati yang tertutup, hati yang marid, yang sakit, hati yang mati. Maka inilah kolbu yang tidak punya kolbu, tidak punya hati gitu. Dasar kamu tidak punya hati. Artinya tidak punya empati, tidak punya ketenangan, tidak punya belas kasihan, tidak bisa menghargai orang yang lebih tinggi daripada kita, tidak bisa menghargai orang yang lebih bawah daripada kita, tidak toleransi kepada kita, kejam kepada teman kita, sahabat kita, tidak ada jiwa menolong, malah ingin menjatuhkan, ingin menyengsarakan, tidak ada rasa ingin betul-betul membantu, menolong. Karena ada istilah, kalau kita ingin ditolong Allah, ya kita tolong hamba Allah yang lain. Semakin kita mempermudah urusan orang lain, maka kita dipermudah urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gerakkan caranya, jalannya, mungkin melalui tetangga kita, melalui sahabat kita, melalui orang yang tidak dikenal untuk menolong kita. Karena bagi Allah mudah menggerakkan kolbunya. Tapi bagi orang-orang yang mempersulit persoalan orang lain, menghambat persoalan orang lain, membuat orang tidak bahagia, inilah orang yang tidak punya hati. Maka kalimat dasar tidak punya hati karena dia la yafqahuna biha. Dia tidak memahami kolbu ini. Nah, maka kita dengan diajarkan tauhidullah inilah kita betul-betul merasakan. Maka kalau saya mengatakan bahwa sudah bukti gitu, orang-orang yang benar zikirnya gitu ya, orang-orang yang istiqomah zikirnya, la ilaha illallahnya diamalkan dengan baik, pasti gitu ya, ada satu kelebihan-kelebihan, keajaiban-keajaiban, kemudahan-kemudahan yang dia dapatkan, ilmu yang dia dapatkan, ada empati, simpati, belas kasihan, dia tidak mau melukai orang lain, dia punya jiwa menolong, dirinya menjadi sehat dan tenang. Inilah kolbu-kolbu yang hatinya selalu berzikir kepada Allah. Walaupun kita, mohon maaf, ya karma pasti itu urusan daripada Syekh Mursyid untuk kita. Dan kita tahu kan zikir ini adalah karomah. Walaupun kita berada di lingkungan yang sudah bersama pengersa Abah, kalau zikir kita kurang, maka empati kita kurang, belas kasihan kita kurang. Yang muncul adalah kita ya tidak mempermudah urusan orang lain, malah mempersulit gitu. Karena apa?
Mungkin, wallahu a'lam. Ya karena zikirnya kurang gitu ya. Tapi bagi orang yang zikirnya kurang banyak istiqomah, saya meyakini ada perubahan perilaku, perubahan pola pikir, perubahan tindakan. Nah, maka semua berkacamata kepada diri kita masing-masing. Apakah kira-kira kita sudah seperti itu? Inilah penting istiqomah. Abah sering mengatakan kita bertoriko itu harus ada yang dilihat, harus ada dele anak gitu. Kalau nggak salah istilah Sunda. Jadi kalau kita bertoriko itu harus ada yang dilihat, ada kelebihan. Mungkin kelebihannya dari hartanya. Jadi jangan sampai ada istilah kita bertoriko maka harta berkurang. Ini adalah mindset yang salah. Justru kita dekat sama Allah, hartanya semakin bertambah, rezekinya semakin bertambah, semakin sehat. Kemudian ada yang kelihatan apa? Perilakunya, akhlaknya, perbuatannya. Nah, ini penting. Nah, jadi sama-sama nih, saya berbicara seperti ini bukan berarti ini hanya untuk Bapak Ibu yang mendengarkan saya. Termasuk telinga saya yang mendengarkan suara dari mulut saya. Yang pertama, ya inilah menjadi nasihat. Bahwa zikir ini, kata Abah, mesti punya sesuatu yang dilihat. Ada satu kelebihan bagi orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bagus sedekahnya, yang satu bagus tutur katanya, yang satu bagus akhlaknya, yang satu memaafkan. Jadi orang melihat, oh ternyata orang Torikoh ini punya sesuatu yang dilihat, kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Kita sama-sama guru, tapi guru itu tidak bertorikoh, kita bertorikoh, ada bedanya. Dia pembisnis, kita pembisnis. Dia pembisnis tidak bertorikoh, kita pembisnis bertorikoh, ada bedanya. Dia kiai, kita kiai. Tapi kiai itu tidak bertorikoh. Kita bertorikoh, ada bedanya mestinya. Kita siapapun, walaupun kita orang yang menganggur gitu ya istilahnya. Mereka menganggur, kita menganggur. Tapi ada bedanya menganggur mereka dengan menganggur kita. Karena kita punya zikir, kita punya la ilaha illallah, kita punya torikoh. Itulah yang menjadikan kita punya deleen gitu. Jadi punya sesuatu yang dilihat gitu ya. Nanti redaksinya pakai bahasa Sunda dari pengersa Abah bisa dikoreksi. Nah, Bapak Ibu ya kawan akhwat, maka itulah istiqomah. Wa kalimatul istiqomah la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini bisa disebut kalimat ikhlas, kalimat takwa gitu ya, kalimat tauhid. Demikian juga kalimat la ilaha illallah adalah kalimat istiqomah. Wa kalimatul istiqomah adalah kalimat istiqomah adalah la ilaha illallah gitu. Nah, jadi inilah Bapak Ibu, kita semua bahwa kita ini betul-betul diajarkan guru kita, ditunjukkan jalan yang luar biasa. Ditunjukkan. Mungkin ini bagian daripada doa-doa kita dari kecil. Ihdinas syiratal mustaqim. Ihdinas syiratal mustaqim. Begitu kan? Tunjukkanlah ya Allah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Demikian doa-doa kita. Kita sering membaca Al-Fatihah. Demikian kita sering sholat ada Al-Fatihahnya. Melalui karomah hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dipertemukan Syekh Mursyid. Inilah doa kita, kita diberikan petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang tidak belak-belok, belak-belok. Tidak kanan kiri kanan kiri, namanya lurus, dia terus ke depan. Jalan yang lurus adalah jalan yang cepat. Jalan yang lurus adalah jalan yang tidak belok-belok. Jalan yang lurus adalah jalan yang pendek, yang cepat. Maka kalau kita ambil satu titik ke titik kedua, ketiga, keempat, dan itu belok-belok, kalau dipanjangin maka menjadi lebih panjang. Tapi kalau lurus, maka dia sebenarnya lebih pendek daripada jalan yang dibelok-belok. Inilah jalan yang lurus. Doa kita ihdinas syiratal mustaqim. Kita mendapatkan kalimat istiqomah, yaitu kalimatnya yang lurus, kalimatnya la ilaha illallah. Karena Bapak Ibu ikhwan akhwat, kemanapun kita berceramah, kemanapun kita berdiskusi, maka ujung-ujungnya adalah zikir. UUD, ujung-ujungnya ada zikir. Karena torikoh kita adalah torikoh zikir. Jadi siapa saja yang mengaku bertorikoh Qadni Syabani Marsurulaya, PPKN gitu ya,
Ketika dia tidak mengamalkan zikir, maka ya dipertanyakan ketorikotan kita sebagai toriko Qadirin Syabani Marsula Sinarasa. Karena toriko kita adalah zikir. Lebih jauh, lebih lengkap di dalam amalia mursyid. Kita ada DKM, zikir khotaman manakib. Itulah dalam rangka kita betul-betul menjaga ketauhidan kita. Maka pernah saya mengatakan, tugas kita yang berat adalah ketika sudah talqin, adalah summastaqim, adalah istiqomah, adalah terus menerus. Summastaqim itu bukan berarti kita langsung banyak kemudian selesai, tidak. Sedikit tapi terus berjalan, ngareyuh gitu ya, dikereyuh gitu ya. Jadi kalau seandainya kita tahajud gitu ya, ya kita sesuai aja, zikir sesuai saja. Tidak mesti harus banyak, kemudian tidak zikir. Seperti khotaman, ya latif, mungkin hanya 33 kali atau 50 kali. Setelah itu kita istiqomah. Daripada ya latif 16.641, besoknya tidak membaca ya latif atau tidak khotaman. Ini bukan istiqomah. Nah, maka istiqomah itu adalah tadi, sedikit tapi terus menerus gitu. Syukur-syukur banyak tapi terus menerus. Maka Abah ketika diminta riadoh, kata Abah, sudah istiqomah saja zikirnya, sudah istiqomah saja khotamannya, sudah istiqomah saja manakibannya. Itu kata Abah ketika saya meminta riadoh sama Abah. Jawaban Abah seperti itu. Jadi tidak ada riadoh-riadoh yang lebih hebat di dalam amalia kita kecuali zikir jahar dan zikir khafi, khotaman dan manakib. Nah inilah Bapak Ibu, ikhwan akhwat dimanapun berada, dipanjang-panjangin, dilebar-lebarin, ujung-ujungnya adalah menjadi motivasi kita bahwa kita mesti banyak berzikir kepada Allah, istiqomah sampai kapan? Sampai roh kita habis di dalam kontrakan kita terus mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad SAW. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, saya berdoa kepada Allah untuk saya dan kita semua senantiasa dengan karomah barokah Syekh Mursyid dimudahkan urusan kita, dimudahkan amalia kita, dimudahkan ibadah kita, dimudahkan rezeki kita agar kita bisa manakib, bisa sedekah, dan juga kita disehatkan. Dan khusus untuk pemangku manakib pada hari ini dan untuk kita semua, karomah barokah Syekh Mursyid Abawas Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Abah, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.